Nisa, nanti kalau misalnya ada suara saya kurang jelas, silahkan di ini aja ya, dibilang aja gitu langsung ya. Iya, Kak. Oke, baiklah, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir ya di acara kita kali ini. Mungkin ada beberapa yang berhalangan, nggak apa-apa. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak bisa, nanti saya apa namanya materi ini saya videokan ya. Nanti saya posting di YouTube. Jadi bagi yang nggak bisa hadir, silahkan nanti tonton saja videonya. Baiklah, ya, baiklah. Alhamdulillah di sini sudah hadir Nisa dan Siti ya. Saya langsung aja ke materi kita. Materi saya ini judulnya temanya itu kooperasi dan kewirausahaan ya. Jadi pasti semuanya pernah dengar ini ya istilah kooperasi dan kewirausahaan. Oke, sejarah koperasi ya. Nah, koperasi ini sudah ada ya, dah dari lama nih. Pertama muncul itu sebetulnya namanya bukan koperasi ya, tapi asal usulnya itu pada tahun 1834 ya, ada seorang pengusaha Inggris bernama Robert Owen. Robert Owen ini mendirikan sebuah usaha yang namanya Great National Consolidated Trades Union yang merupakan cikal bakal koperasi ya. Ini kalau ada yang nanya bapak koperasi siapa di dunia ini namanya Robert Owen ya. Terus ya prinsip-prinsip koperasi. Koperasi ini dia mempunyai 7 prinsip ya. Yang pertama itu keanggotaannya itu harus sukarela. Jadi artinya dalam apa namanya koperasi itu tidak ada paksaan. Jadi setiap anggota itu bebas ya, bebas untuk join dan juga dia bebas untuk juga nanti bisa juga keluar ya dari keanggotaan koperasi ya. Nah, ini menariknya dari koperasi dibandingkan badan-badan yang lain ya. Nah, selanjutnya yang kedua, pengelolaan secara demokratis ya. Artinya koperasi ini memang eh, seluruh keanggotaannya, seluruh pengurusnya itu dipilih secara bersama-sama dan diputuskan secara bersama-sama. Makanya di dalam koperasi itu ada istilahnya rapat anggota tahunan ya. Biasanya itu membahas seluruh kegiatan yang diadakan oleh koperasi dalam waktu 1 tahun ya. Selanjutnya, yang ketiga itu pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi. Artinya di sini eh, di dalam koperasi itu dia ada ada istilahnya pekerjaan itu yang sesuai dengan, mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf, tadi ada tamu ya. Oke, jadi pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi ini maksudnya itu ada beberapa apa namanya keuntungan di dalam koperasi itu dibagi berdasarkan pertama itu jumlah simpanan yang kita letakkan di koperasi, yang kedua apakah kita ikut membeli atau tidak produk-produk yang ada dalam koperasi. Terus pemberian hasil terbatas pada modal. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ketika kita gabung di koperasi itu ada 2 jenis pendapatan yang bisa kita dapatkan. Jadi di koperasi ini cukup unik ya, sangat bagus sekali. Dimana kita daripada nabung di bank, ya, sebetulnya koperasi ini bisa jadi lebih menguntungkan daripada menyimpan uang di bank ya. Nah, karena nanti kita kalau di bank kan kita dapat bunga tuh ya. Nah, kalau di koperasi ini kita nggak cuma dapat bunga saja ya, nanti kita juga bisa dapat apa namanya bagi hasil juga ada ya, terus juga ada bagi penjualan ya. Jadi ada dua nanti itu. Ada pembagian berdasarkan jumlah simpanan kita, yang kedua nanti ada juga pembagian berdasarkan hasil penjualan. Nah, yang pertama simpanan, yang kedua penjualan ya. Nanti kita bahas ya. Makanya kooperasi itu konsepnya dari kita untuk kita ya. Berikutnya itu pembayaran secara tunai ya. Artinya itu di dalam koperasi ini dia semua
apa namanya, pembayarannya itu secara tunai, secara uang cash. Tapi ini dulu ya, sekarang sudah banyak muncul koperasi yang sifatnya online ya. Jadi ini yang dulu nih ya, pembayaran secara tunai ya. Sekarang karena berkembangnya teknologi, Android dan segala macam, pembayarannya sudah bisa dilakukan secara online. Terus yang keenam, koperasi ini dia netral ya, tidak terkait dengan agama tertentu dan kegiatan politik. Nah, yang paling menarik yang ketujuh itu dia juga ada dana pendidikan dan sosial. Ini tergantung koperasinya. Nah, ini mengenai prinsip-prinsip dari koperasi ya. Nah, biasanya ini akan sering ditanyakan ya. Yang jelas poinnya itu kalau misalnya ada diskusi mengenai koperasi, koperasi itu artinya itu dari sebuah kelompok masyarakat ada beberapa kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, koperasi ini bisa juga dibentuk oleh organisasi-organisasi tertentu. Misalnya di sekolah ya, ada koperasi guru. Nah, kayak saya misalnya di tempat kerja saya juga ada koperasi karyawannya. Jadi dia bebas ya untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tingkatan koperasi. Nah, ini sekedar gambaran aja ya. Tingkatan koperasi itu yang pertama itu ada koperasi induk, ini yang paling atas sekali ya. Atau kita lihat dulu yang paling bawah ini ya, primer dulu ya. Koperasi primer itu levelnya di kecamatan ya. Levelnya di kecamatan ya. Jadi anggotanya itu seluruh masyarakat yang ada di kecamatan ya. Ini minimal anggotanya 20 orang ya. Jadi lebih boleh minimal 20. Nah, jadi ada syarat-syarat minimal dalam pembentukan koperasi ya, minimal anggotanya 20. Ini namanya koperasi primer yang paling bawah. Nah, selanjutnya ada namanya koperasi pusat. Nah, koperasi pusat ini misalnya dia semakin besar, koperasinya ada satu di tingkat kabupaten dan koperasi di tingkat kabupaten ini dia membawahi 5 koperasi di tingkat kecamatan ya. Nah, dahulu ada istilahnya koperasi unit desa itu yaitu koperasi yang dikelola oleh kecamatan ya. Terus berikutnya di atasnya itu ada juga koperasi gabungan. Nah, koperasi gabungan ini dia di tingkat provinsi ya. Jadi dia di atas koperasi pusat. Nah, ini syaratnya juga dia punya 3 koperasi pusat di tingkat kabupaten. Jadi dia ada satu koperasi di tingkat apa namanya? Di tingkat provinsi itu membawahi koperasi pusat 3 buah di tingkat kabupaten. Nanti setiap kabupaten itu dia minimal juga punya 5 koperasi di tingkat kecamatan tuh kita sebut dengan koperasi primer. Selanjutnya ada juga istilahnya koperasi induk. Koperasi induk ini minimal satu ya, memang harus satu ya, satu di tingkat nasional. Nah, jadi nanti dia di tingkat nasional ada koperasinya dan minimal dia ada di 3 provinsi. Nah, ini tingkatan koperasi ya. Selanjutnya, itu kita bahas sekarang apa saja organisasi koperasi ya. Ini sangat sederhana sekali. Yang pertama, itu ada namanya rapat anggota ya. Rapat anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi koperasi ya. Dan di sini kita akan mengangkat pengurus serta pengawas dan juga membahas hal-hal yang paling penting. Biasanya dalam koperasi itu ada istilahnya rapat anggota tahunan atau disingkat dengan RAT ya. Nah, di sana dibahas seluruhnya. Tapi yang paling penting di RAT itu nanti ada laporan pertanggungjawaban pengurus yang sebelumnya, lalu misalnya pengangkatan pengurus baru dan juga pengangkatan pengawas. Jadi, pengurus itu adalah orang yang akan menjalankan koperasi, sedangkan pengawas adalah tim yang akan melihat kinerja dari pengurus. Nah, ini dia pengurus penyelenggara koperasi dan usahanya ya. Jadi dia nanti koperasi ini kebanyakan dia ada kegiatannya, tapi kebanyakan seperti jual beli ya, jual beli barang, produk. Nah, dan ada usaha-usaha yang lain. Nah, pengawas ini adalah yang dia juga pengurus ini juga merupakan anggota, pengawas juga anggota, tapi pengawas dia yang mengawasi pengurus. Nah, terus yang keempat anggota ya, anggota ini ya biasa saja ya, dia nggak gabung ke pengurus, nggak gabung ke pengawas. Jadi kalau kita gabung di koperasi itu sebagian menjadi pengurus, sebagian jadi pengawas dan sebagian jadi anggota. Ini mengenai organisasi koperasi. Kira-kira adik-adik semuanya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Nisa dan Siti. Lanjut dulu, Kak. Lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa langsung aja. Saya lebih senang seperti itu ya. Oke, karena langsung ada feedbacknya. Nah, kita lanjut lagi. Yang berikutnya
Modal. Nah, si koperasi ini dia sebetulnya dapat duit dari mana sih? Nah, ini kan sering menjadi pertanyaan ya. Koperasi dapat duit dari mana sih gitu ya. Nah, ini koperasi ini sangat-sangat sebuah lembaga keuangan ya yang sangat-sangat mudah dibentuk dan dia sangat sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat ya. Yang pertama, modal koperasi itu kita sebut dengan simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini ibaratnya iuran yang kita bayar ketika kita pertama gabung. Nah, misalnya kita mau gabung ke koperasi ya, misalnya gini ya, muncul pertanyaan, kira-kira murid SMA bisa nggak bikin koperasi? Bisa. Kayak guru-guru di SMA kan bikin koperasi, ada tuh. Nah, murid-murid SMA juga bisa bikin koperasi. Atau nanti setelah setelah tamat dari SMA ada gabung jadi alumni juga bisa bentuk koperasi ya. Jadi koperasi ini biasanya dia anggotanya itu punya sebuah keterikatan ya. Atau misalnya ada juga istilahnya kayak misalnya ada ada perkumpulan hobi hobi apa namanya? Misalnya ada hobi kumpulan misalnya sebuah kota ada perkumpulan mobil Avanza misalnya. Lalu mereka bikin koperasi juga bisa ya. Jadi yang pertama uangnya itu berasal dari simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini adalah uang pertama yang kita bayarkan, uang pendaftaran. Nah, ini istilahnya simpanan pokok nih. Jadi iuran yang kita bayarkan ketika pertama kali gabung atau uang pendaftaran lah istilahnya. Sama kayak adik-adik dulu pernah mau mau masuk SMA, SMP kan ada uang pendaftarannya. Kira-kira simpanan pokok ini sama kayak uang pendaftaran. Contohnya, Bapak Budi ingin bergabung dengan Koperasi Dagang Tani. Ini nama koperasinya ya, Koperasi Dagang Tani. Jadi koperasinya ini menjual seluruh peralatan dan perlengkapan kegiatan pertanian. Jadi di sini di Koperasi Dagang Tani ini syaratnya itu ketika dia bergabung itu dia harus bayar 100.000. Nah, ini 100.000 sebetulnya ya. Nah, saya salah tulis nih 100.000 ya. Terus simpanan wajib ya. Simpanan wajib berikutnya ada namanya simpanan wajib. Kalau simpanan pokok hanya satu kali bayar dan di awal. Kalau simpanan wajib itu sejumlah iuran yang wajib dibayarkan setiap periode waktu tertentu. Nah, biasanya simpanan wajib ini sistemnya per bulan. Kayak misalnya iuran per bulan. Kayak misalnya adik-adik pernah nggak sih dulu waktu di SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau SMP ada namanya iuran kelas. Misalnya setiap 1 bulan Pernah. atau Pernah. pernah. Itu sama dengan simpanan wajib. Bisa jadi iurannya sekali seminggu atau sekali sebulan. Nanti kalau misalnya satu kelas kan gabung tuh. Nanti kalau misalnya ada kegiatan kayak misalnya ada kegiatan misalnya ada salah satu teman yang sakit ya, lalu dipakai uang iuran itu untuk membelikan sesuatu untuk teman yang sakit. Nah, sama juga. Jadi di sini simpanan wajib ini adalah iuran tetap yang harus dibayar setiap bulannya. Biasanya nominalnya lebih sedikit ya. Jadi sejumlah iuran yang wajib dibayarkan. Nah, jadi ceritanya Pak Budi ini kan udah bergabung. Ketika pertama gabung dia bayar 100.000 tuh. Terus setelah gabung dia setiap bulan itu harus membayar sebesar 5.000. Nah, ini simpanan wajib. Nah, jumlah simpanannya ini tergantung dari koperasi masing-masing ya. Kalau saya biasanya ketika saya jadi dosen itu biasanya kalau koperasi itu sih iurannya itu kami 50.000 ya simpanan wajibnya. Kita juga punya koperasi gitu di tempat kerja. Terus berikutnya dari mana dapat uangnya lagi? Nah, yang berikutnya itu dari simpanan sukarela. Tadi kan yang pertama simpanan pokok, uang pendaftaran hanya bayar di awal. Terus yang kedua simpanan apa? Yang kedua itu simpanan wajib ya. Simpanan wajib ini iuran per bulannya ya. Terus yang berikut ada lagi namanya simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini kayak mirip kayak tabungan di bank. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan duit, kita bisa kasih ke ini, ke koperasi ini. Oh, misalnya ada Bapak Budi selesai panen ya, uangnya berlebih ya udah dia letakkan saja di koperasi itu. Nanti uangnya itu diputar lagi sama koperasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Simpanan sukarela, sejumlah iuran yang bebas dibayarkan kapanpun tanpa ada batas nominal. Jadi nggak ada batas nominalnya kayak tabungan. Contoh ya, bulan Juni Pak Budi panen, nah dan mendapat uang sebesar 100.000. Lalu Pak Budi menyimpannya di koperasi sebagai simpanan sukarela. Nah, sebetulnya dari ketiga jenis simpanan pertama ini yang membuat koperasi itu cepat naik itu karena simpanan sukarela ini. Jadi kalau misalnya kita udah gabung di sebuah koperasi, ngapain lagi kita nabung di bank gitu ya? Harusnya kita nabung aja di koperasi gitu kan ya.
untuk jadi simpanan sukarela. Jadi dari nanti seluruh anggota nanti kan ini tuh nabung di koperasi. Nanti semakin besar uang terkumpul, si koperasi dagang tani ini dia semakin banyak bisa beli perlengkapan kayak cangkul, traktor, atau misalnya kayak beli pupuk, beli bibit. Nah, nanti di koperasi itu semakin banyak yang bisa dia jual, orang-orang beli ke sana gitu. Nah, anggota koperasi juga bisa beli produknya di koperasi gitu. Dan terkadang dalam beberapa koperasi itu dia menjual produk kepada anggotanya lebih murah ketimbang dia jual produk ke masyarakat umum ya. Ini dia simpanan sukarela. Nah, berikutnya yang keempat itu ada namanya dana cadangan. Nah, dana cadangan ini apa? Dana cadangan ini kan setiap 1 tahun koperasi itu kan dia kan punya ini ya, punya aktivitas. Mungkin adik-adik juga pernah dengar koperasi simpan pinjam. Nah, itu koperasi yang minjamin duit itu kayak bank juga gitu ya. Nah, dana cadangan ini misalnya seperti ini ya. Misalnya koperasi itu beroperasi dalam 1 tahun. Nah, jual beli nanti kan ada untungnya. Nah, untung dari kegiatan koperasi itu sebagian akan digunakan untuk pengembangan koperasi ya. Nah, makanya di sini disebut ya, yaitu dana yang berasal dari sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini sama kayak profit ya, keuntungan di akhir tahun ya, yang merupakan sebagian keuntungan dari kegiatan operasional. Ini contohnya ya, pada tahun 2019, Koperasi Dagang Tani berlaba. Nah, ini dapat untung nih atau SHU-nya sebesar 2 juta. Jadi, di rapat anggota tahunan itu semua anggota bersepakat untuk 50% dari keuntungan 2 juta ini dimasukkan menjadi modal koperasi ya. Jadi maka di sini kayaknya contohnya gini. Maka total dana cadangan itu 50% kali 2 juta atau sebesar 1 juta. Nah, ini sumber dananya ya. Jadi ada pertama tadi iuran pendaftaran ya, simpanan simpanan pokok, terus ada iuran bulanan, simpanan wajib, terus ada iuran simpanan sukarela, yang tabungan tiap bulan, dan terakhir ini dana cadangan. Dana cadangan ini kalau misalnya setahun dia untung, nah nanti profitnya dibalikkan lagi untuk koperasi. Berikutnya yang kelima, ini kelima nih bukan yang keempat ya. Yang kelima itu ada dana hibah. Nah, ini menariknya buka koperasi. Nah, koperasi ini dia sering dapat dana hibah dari pemerintah. Nah, kenapa pemerintah getol mengucurkan banyak dana untuk koperasi? Karena koperasi ini biasanya keanggotaannya masyarakat. Dan nanti dana yang digunakan itu langsung akan terpakai oleh masyarakat. Jadi hibah, dana yang terima dari pihak lain yang berupa pemberian tanpa ada perjanjian mengikat. Nah, ini contoh ya, tahun 2018 Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah ya UMKM memberikan setiap koperasi uang hibah sebesar 1 miliar. Nah, Koperasi Dagang Tani ini contoh aja ya. Koperasi Dagang Tani juga mendapatkan bantuan dan hibah sebesar 1 miliar. Jadi dia dapat uang dari pemerintah 1 miliar, cukup besar ya. Nah, jadi uang hibah ini bisa koperasi gunakan untuk aktivitas bisnisnya ya. Oke, terus berikutnya. Nah, ini ada rumusnya. Sebelum kita bahas rumus, ngitung-ngitung, ada pertanyaan dulu. Nisa dan Siti. Kak, Ya, silahkan. kalau kan koperasi nih, Ya. terus kan suka ini apa, kayak koperasi di sini pernah ada koperasi kayak dia buka apa kayak tempat kayak warung gitu. Ya. Nah, nanti yang jadi anggotanya itu kan iuran nih. Terus nanti yang belinya, misalnya saya mau beli, Ya. itu tuh harus ikut keanggotaan dulu atau enggak? Dia gini, ini nanti ada contohnya nih saya, tapi nggak apa nih sangat bagus sekali. Contoh misalnya gini, misalnya kalau saya boleh tahu, Nisa nama desanya apa, tempat tinggalnya? Di sini Panundaan. Apa namanya? Mohon maaf. Panundaan. Panundaan ya. Nah, mohon maaf kalau saya salah sebut nih. Misalnya kan ini ada desa Panundaan ya. Nah, di desa ini itu udah ada nih 20 orang ya. 20 orang ini dia mau bikin koperasi, kan syarat minimal koperasi 20 orang. Lalu beriurlah yang 20 orang ini. Akhirnya misalnya ketika iuran pertama itu dan beberapa kali iuran bulanan terkumpullah duit misalnya 10 juta.
Dengan duit 10 juta ini akhirnya disewalah sebuah ruko, lalu dia jualan warung gitu kan. Nah, akhirnya kan ketika warungnya berjalan, itu yang membeli itu bebas, orang dari luar dan anggota. Cuman prakteknya yang uniknya biasanya koperasi itu kalau anggota yang membeli produk itu biasanya harganya ada harga khusus gitu. Nggak sama dengan harga untuk orang umum. Nah, biasanya koperasi dia memang harus menjual ke orang luar gitu. Kalau cuma jualan produk dia bakal jual keluar gitu. Nah, nanti uniknya misalnya Nisa dalam 1 tahun belanja tuh dicatat gitu. Setiap anggota yang belanja itu dia akan dicatat berapa dia belanja. Nanti setiap dia belanja itu nanti dia akan dapat komisi gitu. Nah, itu yang nanti akan kita hitung di soal yang berikutnya gitu. Jadi yang membeli itu bebas, Nisa. Oh iya Kak. Nah, dan kalau saya di daerah saya itu yang paling banyak duit itu biasanya koperasi guru. Saya ada kecamatan ya, nama kecamatannya itu Kecamatan 4 Angkat ya. Itu seluruh guru SD, SMP, SMA. Itu dana koperasi guru itu udah puluhan miliar gitu. Udah saking banyaknya gitu. Karena setiap guru itu dia berapa banyak itu guru satu kecamatan ya, iuran tiap bulan terus gitu. Simpanan simpanan apa namanya? Simpanan wajib. Nanti kalau misalnya dia mau keluar, itu nanti seluruh uang simpanannya itu bisa diambil gitu. Jadi kayak 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 mirip apa namanya? Kayak mirip kita nabung di bank gitu. Atau kayak misalnya kayak arisan dikocokkan keluar gitu ya. Tapi cuman ini kita dapatin uangnya itu kalau kita udah keluar dari anggota aja gitu. Jadi nah, karena konsep koperasi yang simpel dan simpel sederhana dan juga dia ada betul-betul di tengah masyarakat, makanya koperasi ini sering dikasih hibah oleh pemerintah gitu. Karena anggotanya masyarakat gitu kan, nggak mungkin kalau perusahaan kadang-kadang kan suka nipu gitu kan, dikasih dana sama pemerintah hilang ya, kalau masyarakat kan betul-betul tinggal di masyarakat gitu. Oke Nisa, kita lanjut soal dulu. Iya Kak, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke soal ya, teman-teman semua ya. Nah, soal, sorry. Nah, ini dia nih. Nah, hibah tadi. Nah, sebelum kita masuk soal, kita ada rumusnya nih. Nah, jadi anggota itu dapat uang pembagian setiap tahun. Itu ada 2 jenis pendapatan yang bisa didapatkan oleh anggota. Pertama, dia mendapatkan uang atau pendapatan berdasarkan jumlah simpanan. Ini kayak di bank. Berapa uang yang kita simpan di bank, ada bunganya atau ada bagi hasilnya. Nah, ini yang pertama, kita mendapatkan jatah berdasarkan uang yang kita simpan ya. Berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nah, bagian yang kedua itu bagian pendapatan yang kita dapatkan itu karena kita membeli produk di sana. Nah, ini rumusnya. Kalau yang untuk simpanan itu rumusnya simpanan anggota, simpanan kita pribadi dibagi dengan total simpanan dikali dengan jasa modal. Jasa modal ini nanti persentase laba yang akan diberikan untuk simpanan ya. Nanti dari contoh ini ngerti maksudnya nih. Terus yang kedua itu yang bagian anggota dari pemilihan ini berapa kita belanja selama 1 tahun. Ya, di kooperasi itu dibagi dengan berapa total penjualan dalam 1 tahun, terus dikali berapa jasa anggota. Jasa anggota ini adalah persentase laba yang akan dibagi untuk pembelian untuk. Nah, contoh aja lah nanti ya. Jadi rumusnya ini cukup panjang ya, istilah-istilahnya ini ya. Tapi kalau kita kita kerjakan contoh, simple aja dia. Oke, berikutnya contoh soalnya seperti ini ya. Ini laporan laba rugi ya. Nah, sebelum saya lanjut, adik-adik semua udah familiar ya dengan laporan laba rugi? Nisa? Aku ya. Ya, Sama Kak. Siti? Sudah, Oke. tapi masih rada bingung. Nah, apa nanti kalau ada istilah-istilah nggak ngerti, nanti tanya ya. Ini karena gimana? Kalau saya emang di kampus emang ini terus materinya ya. Nah, kalau adik-adik kan di SMA kan kadang-kadang kan sering ini ya lupa-lupa ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia ada
4 ya. Nah, penjualan. Nah, inilah Koperasi Dagang Tani itu di akhir tahun 2020 selama setahun 2020 Koperasi Dagang Tani ini dia menjual produk tani ya, perlengkapan dan peralatan tani. Dalam satu tahun itu penjualannya 460 juta. Nah, harga pokok penjualan ini adalah modal pembelian ini ya, biaya atau apa istilahnya. Berapa harga seluruh perlengkapan dan peralatan itu? Dia ambil ke supplier. Nah, dia ambil ke supplier totalnya 400 juta, dijualnya ke masyarakat itu 460 juta. Ya. Ini harga pokok, misalnya harga cangkul berapa, harga pupuk berapa. Semua yang dijualnya itu berapa yang dia beli gitu, 400 juta dan dia jual ke masyarakat dan kepada anggota 460 juta. Sehingga laba kotornya itu 60 juta. Nah, jadi biaya ini ada dua nih adik-adik. Ada biaya pertama itu harga pokok penjualan. Ini adalah biaya barang. Ya, kita beli cangkul, kita beli apa lagi? Kita beli bajak, kita beli pupuk, kita beli segala macamnya ya. Itu 400 juta. Sedangkan yang biaya usaha ini adalah biaya yang kita keluarkan tidak terkait dengan pembelian barang gitu. Misalnya kita buat sewa ruko, kayak misalnya buat gaji karyawan, misalnya kan. Nah, ini kita masukkan biaya usaha. Nah, biaya usaha ini itu sebesar 20 juta. Sehingga nanti laba bersihnya itu ada 40 juta. Muncul pertanyaan, kenapa biayanya harus dibagi dua? Ya, kenapa harus dibagi dua biayanya? Kenapa nggak digabung aja? Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya? Biar kalau rugi nggak hangus. Bisa aja, itu juga bagus ya. Kalau menurut Siti, tahu nggak Siti? Kenapa biayanya dibagi dua? Harus ada harga pokok penjualan dan ada biaya usaha. Kenapa nggak digabung aja? Barangnya ada yang beda kayaknya. Kenapa? Kurang terdengar. Oke. Ada yang berbeda, misalnya kayak barang-barangnya gitu. Nah, yang jelas dia biaya itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada nanti panjang juga ya, biaya produksi ini ya. Biaya produksi biasanya harga pokok penjualan. Nantilah saya bahas ya. Kenapa ini beda ya? Kita bahas soal dulu deh gitu ya, biar nggak pusing nanti ya. Karena ini istilahnya agak panjang juga menjelaskan. Nah di sini kan kita bisa lihat kan laba bersihnya kan 40 juta nih ya. Ya adik-adik ya. Nah, penjualannya 460 juta dan biaya laba akhir itu 40 juta. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Jadi dalam satu tahun si Koperasi Dagang Tani ini dia berlaba 40 juta. Ya. Terus 40 juta ini di akhir tahun rapat itu akan dibagi. Ya. 50% ini untuk cadangan. Ya. Cadangan ini maksudnya dari 40 juta laba tadi 20% ini akan digunakan untuk menambah modal koperasi. Bisa jadi untuk membeli barang berikutnya ya. Terus yang 20% itu akan digunakan untuk jasa modal. Jasa modal ini adalah laba yang akan kita bagikan kepada orang yang menyimpan uang di koperasi. Itu mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan jasa anggota ini, persentase uang, laba maksud saya, yang akan dibagikan kepada orang yang membeli produk. Ya, bagi anggota yang rajin beli produk di koperasi kita, dia juga dapat komisi lah istilahnya. Terus yang berikut jasa lain ini misalnya untuk kepentingan lain ya, itu sebesar 5%. Jadi dari duit yang 40 juta ini ada 4 peruntukannya. 50% untuk disimpan lagi, untuk ditambah modal, 20% itu dibagi kepada kepada pemegang saham lah istilahnya ya, pemegang saham, pemilik modal. Ya, terus jasa anggota ini yang kita bagikan kepada orang yang beli produk ya, jasa anggota namanya, dan jasa lain ini untuk peruntukan yang lain. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dia Pak Budi itu dia punya simpanan pokok tambah simpanan wajib tambah sukarela itu totalnya 2 juta.
Jadi dari pertama Pak Budi gabung, ya dari pertama Pak Budi gabung di Koperasi Dagang Tani itu total simpanannya di koperasi itu 2 juta. Sedangkan seluruh anggota itu punya uang sebesar 100 juta. Ya, 100 juta. Jadi total dana anggota 100 juta dan Pak Budi itu 2 juta modalnya di situ. Jadi selama tahun 2021, Pak Budi juga berbelanja di Koperasi Dagang Tani sebesar 9.200.000. Jadi dia selama tahun 2000 tadi tahun berapa sih? Tahun 2000. Nah, sekarang saya angka nih. Nah, tahun 2020, salah lagi saya nih. Selama tahun 2020 Pak Budi ini dia berbelanja sebesar 9.200.000. Nah, berapa SHU yang akan diterima oleh Pak Budi? Nah ini yang akan kita hitung ya adik-adik semua ya. Jadi Pak Budi total dana simpanannya 2 juta di koperasi. Total simpanan seluruh anggota 100 juta. Nah, terus Pak Budi dia berbelanja selama tahun 2020 9 juta. Nah, lanjut ya. Yang pertama yang kita cari itu adalah bagian anggota dari simpanan. Ini kayak tabungan tadi ya. Pak Budi itu dia punya uang sebesar 2 juta ya, 2 juta di koperasi. Sedangkan anggota lain itu 100 juta. Berarti Pak Budi cuman persentase kepemilikan Pak Budi itu cuman 2%. Sedangkan ya dari 40 juta tadi yang akan dibagikan untuk pemegang modal itu 8 juta. Jadi 2% dari 8 juta. Berarti Pak Budi dapat uang 160.000. Dari manakah 8 juta ini? Nah, ini berdasarkan soal tadi ya adik-adik ya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan kita untung 40 juta ya. Itu yang 8 juta, 20% itu kita bagikan untuk pemegang modal. Ya, pemegang modal. Nah, terus kita lanjut lagi. Yang berikutnya. Nah, ada namanya bagian anggota dari pembelian. Nah, Pak Budi kan dia juga berbelanja sebesar nah ini 11.500.000. Nah, ini belum saya perbaiki nih. Salah saya tadi nih. Nah, mohon maaf ya, yang 9.200.000 ini sebetulnya nilainya itu sebesar 11.500.000. Nah, jadi dia membeli produk di Koperasi Dagang Tani itu selama 1 tahun 11.500.000. Sedangkan total penjualan dalam 1 tahun itu 460 juta. Nah, 460 juta ini datangnya dari mana? Dari laporan laba rugi. Yang pertama. Nah, ini dia. Jadi kan selama 1 tahun kan penjualannya 460 juta tuh. Si Pak Budi, dia dari 460 juta ini, dia berbelanja sebesar 11.500.000. Nah, jadi kebijakannya 25% dari laba yang 40 juta itu atau sebesar 10%, 10 juta itu akan dibagikan kepada anggota yang membeli produk di Koperasi Dagang Tani. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini pendapatan yang berasal dari pembelian itu dia membeli produk sebesar 11.500.000 dari total 450 juta itu kan sebesar 2,5%. Jadi Pak Budi dapat uang 2,5% dari pembagian uang yang berasal dari penjualan. Nah, jadi dia dapat duit 250.000. Kalau yang dari simpanannya tadi dia dapat duit 160.000. Kalau dari pembelian produk yang sebesar 11.500.000 dia dapat duit 250.000. Jadi total duit yang dia dapatkan di akhir tahun itu sebesar bagian anggota dari simpanan tambah bagian anggota dari pembelian, yaitu sebesar 160.000 tambah 250.000, totalnya 310.000. Nah, kira-kira ada pertanyaan adik-adik? Atau saya terlalu cepat menerangkan? Ya. Kalau simpanan anggota itu jumlah dari semua simpanan? Ya, misalnya atau satu orang? Seluruh simpanan, seluruh anggota. Tadi kan anggotanya kan minimal 20 orang tuh. Anggaplah Koperasi Dagang Tani ini anggotanya ada sekitar berapa ya? Sekitar 40 orang ya. Nah, si Pak Budi ini salah satu anggota. Dan si Pak Budi ini dia mempunyai modal sebesar berapa tadi ya? Si Pak Budi ini, nah ini dari sini rumusnya. Jadi seluruh anggota itu dikumpulkan uang anggota itu 100 juta. Dari 100 juta ini termasuk salah satunya Pak Budi di mana dia mempunyai simpanan sebesar 2 juta. Jadi ini seluruh anggota yang 100 juta ini.
Ada lagi pertanyaan gimana Nisa? Siapa yang bertanya tadi? Iya Kak Nisa. Nisa. Oh iya Kak, udah jelas. Terus kan total simpanan Pak Budi itu 2 juta. Ya. Terus ini yang 160.000 ini 160.000 nih gini. jadi 2 juta ditambah. Jadi gini. Jadi Pak Budi itu kan cuma punya duit 2 juta ya, sedangkan seluruh anggota kan 100 juta. Berarti kan cuma 2% uang Pak Budi di dalam apa namanya, dari 100% dana itu kan 2% punya Pak Budi. Di situ paham? Paham Kak. Nah, 8 juta ini asalnya itu berasal dari soal. Tadi kan kita kan beroperasi selama 1 tahun, kita kan berlaba 40 juta. Ya? Paham Nisa? Iya. Nah, dari 40 juta Paham. ini di akhir rapat itu dibagi-bagi ya. 40 juta ini 20 juta disimpan nih untuk modal berikutnya. Di situ paham? Paham. Nah, yang 20% atau 8 juta itu diberikan kepada orang yang punya dana yang 100 juta tadi. Iya. Termasuk si Pak Budi kan punya 2% tuh. Iya. Nah, 100% kan seluruh anggota tuh. Seluruh anggota itu totalnya akan dapat duit 8 juta. Si Pak Budi karena dia cuma punya 2 juta dari 100 juta, jadi dia hanya punya modal sebesar 2%. Jadi dari laba yang 8 juta ini dia juga dapat duit sebesar 2%. Di situ paham Nisa? Paham Kak. Nah, jadi akhirnya Pak Budi ini, nah ini dia. Jadi karena dia punya 2%, nah yang 8 juta ini kan dibagikan untuk yang punya modal. Jadi 2% dari 8 juta itu besarnya sebesar 160.000. Nah ini kalau kayak di bank kita nabung setahun ya, ini cukup lumayan besar ya. Kalau di bank kayak kita misalnya nabung duit 2 juta misalnya di akhir tahun keluar selalu saldonya, bisa jadi laba kita cuma 50.000 atau 40.000 misalnya. Nah, si Pak Budi ini dapat 160.000. Sedangkan yang kedua dia beli produk. Nah dalam setahun kan penjualannya kan 460 juta. Si Pak Budi dia beli produk sebesar 11.500.000 di koperasi ini. Jadi yang 10 juta ini dari laba 40 juta itu 10 juta kita kasih penghargaan bagi mereka yang mau beli produk. Nah jadi dari total seluruh penjualan 1 tahun itu Pak Budi yang ngeluarin duit 11.500.000 ini itu sama dengan 2,5%. Jadi dari seluruh penjualan itu 2,5% yang membeli itu Pak Budi. Jadi komisinya dapat 10 juta. Nah, jadi Pak Budi dapat 2,5% dari 10 juta. Itu dia sebesar 250.000. Oke Nisa, bisa kedengaran suara saya? Bisa Kak. Oke. Jadi ya itu dia tadi. Jadi ibaratnya itu yang seperti saya sebut tadi, kita berlaba. Nah ini uniknya koperasi. Kita berlaba setahun itu
40 juta, 100%. Nah, nanti pembagiannya bisa macam-macam. 50% kita simpan untuk modal berikutnya. 20% kita bagi-bagi untuk yang punya modal di koperasi. 25%-nya 10 juta kita bagi-bagi buat mereka yang beli produk di koperasi gitu. Nah, jasa lain, nah ini bisa itu peruntukan untuk yang lain ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanya lagi? Nisa nih juga udah bergabung, Aulia. Atau Jadi Jadi nanti total uangnya yang tadi 2 juta itu jadi 2.160.000 gitu, Kak. ya betul. Nah, jadi oh ya, ini menarik sekali pertanyaan dari Nisa. Jadi kalau kita lihat di sini eh si yang pertama ya ini ya, si Bapak apa namanya, si Pak Budi ini dia kan punya modal 2 juta tuh ya ceritanya. Nah, 2 juta. Di selama sampai akhir tahun 2020 modalnya 2 juta. Dan di akhir tahun 2020 dia bertambah lagi labanya atau modalnya sebesar 310.000. Berarti di awal tahun 2021 uang Pak Budi itu 2 juta ditambah 310.000. Totalnya 2.310.000. Seperti itu Nisa. Oke, Kak. Nanti sepanjang tahun 2021 kalau dia nambah lagi, tentu tambah lagi tuh iurannya tiap bulan tuh. Kalau nabung lagi dia sumbangan sukarelanya nambah lagi tuh. Nah, kalau berajin lagi dia beli produk, semakin banyak dia beli produk di koperasi itu, semakin dapat juga dia komisi semakin besar. Makanya kalau koperasi itu, tapi dengan satu catatan ya Nisa ya. Kalau yang penting koperasi itu seluruh anggota jujur. Nah, kadang-kadang kan anggota nggak jujur ya. Pas giliran sumbangan nggak ada yang sumbangan gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi biasanya koperasi-koperasi yang bangkrut itu kebanyakan itu koperasi simpan pinjam, bukan koperasi dagang ya. Nah, kalau yang kita bahas sekarang kan koperasi dagang. Oke. Kita lanjut Nisa dan Aulia. Oke, Lanjut, Kak. lanjut ya. Nah, Kok iya, silakan. putus-putus Kalau ada ya? pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Lanjut aja ya. Nah, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung aja. Putus-putus. Oh, putus-putus. Nah, mohon maaf ya. Oke, saya lanjut aja. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu adalah sebuah proses penciptaan nilai ya, value ya, nah, nilai. Intinya, kewirausahaan itu adalah orang yang bisa menciptakan nilai atau manfaat terhadap diri sendiri atau orang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu bukan pengusaha saja gitu. Kalau pengusaha dia udah pasti tuh, pasti dia menciptakan nilai ya. Nah, ini Siti juga udah join ya. Nah, kalau pengusaha dia udah pasti menciptain nilai. Ya, pasti dia bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Tetapi yang kewirausahaan itu tidak saja milik pengusaha saja, tapi bisa jadi milik oleh semua orang. Kayak misalnya peneliti, nah, itu juga mempunyai semangat kewirausahaan. Intinya kewirausahaan itu adalah kita mempunyai sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ini pengertian kewirausahaan. Selanjutnya, ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, dia harus berani mengambil resiko. Itu syarat nomor 1 jadi wirausaha. Yang kedua, kreatif ya dalam berkarya. Jadi dia punya ide-ide baru ya. Bisa jadi dia bisa bikin produk yang baru, dia bisa mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baru gitu ya. Terus yang ketiga, dia mempunyai semangat dan kemauan keras. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan dia bisa memanfaatkan yang ada di sekitarnya itu menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, contohnya
Ya, kita ambil contoh dulu ya. Misalnya untuk poin keempat ya, itu dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh ya, contoh. Misalnya ada anak SMA ya, dia ngelihat di tong sampah itu banyak berserakan misalnya botol minuman dalam kemasan ya, botol aqua ya. Karena dia kreatif, akhirnya dia ambil tuh sampah-sampah tersebut, lalu dibikinnya lah kayak misalnya apa prakarya atau misalnya benda-benda atau misalnya dia bisa bikin pot bunga dari situ. Nah, itu sudah bisa disebut wirausaha. Gimana poin keempat? Jadi dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Terus yang berikutnya, saya mau tanya ya, nih terkait nih biar enak ya, biar biar ada contohnya. Nisa ada nggak temannya yang jualan di sekolah? Ada Kak, Nah, misalnya ada Kak. dari SD sampai SMA ya. Nah, itu sebetulnya teman Nisa itu udah manfaatkan sumber daya itu. Siapa yang dimanfaatkan oleh teman Nisa yang jualan itu adalah seluruh teman-temannya yang punya uang jajan misalnya. Seluruh guru-guru yang punya uang jajan gitu. Jadi dia manfaatkan. Jadi pengusaha itu intinya apa yang ada di sekelilingnya itu dia manfaatkan. Itu poinnya. Wirausaha itu. Jadi wirausaha itu juga nggak mesti jadi pengusaha gitu. Orang-orang yang punya ide kreatif gitu kan. Kayak misalnya Nisa melihat di sekeliling Nisa itu ada anak-anak ya, misalnya anak-anak yang istilahnya itu apa namanya? Misalnya ada anak-anak yang misalnya anak-anak jalanan gitu ya, yang suka nongkrong di lampu merah, terus mereka nggak pandai membaca. Lalu Nisa kumpulin mereka. Lalu Nisa ajarkan mereka. Berarti Nisa mempunyai semangat wirausaha. Karena Nisa lihat di sekitar Nisa itu ada sumber daya atau ada orang ya yang nggak bisa, lalu Nisa berikan sesuatu manfaat. Itu kita sebut dengan wirausaha. Nah, jadi ini dia konteks wirausaha itu ya. Jadi yang pertama itu kita berani ngambil risiko. Ngambil risiko ini maksudnya apa? Maksudnya berani ngambil risiko itu kita berani gitu. Ya, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan itu kita udah siap rugi gitu. Jadi kita nggak ya kita ngarapin ada manfaat, ada untung, tapi kita juga udah siap rugi. Contoh kayak misalnya adik-adik sekarang nih gitu. Adik-adik sekarang nih mengambil risiko ini. Kenapa saya bilang ngambil risiko? Adik-adik join sama saya kuliah. Ya kan? Habis paketnya. Habis waktunya. Padahal nggak ada jaminan kan bakalan ngerti, paham materi dengan saya gitu. Diambil risiko gitu. Ini poin kunci konsep mengenai risiko. Risiko itu kita melakukan sebuah pekerjaan, kita melakukan pengorbanan, tetapi pengorbanan yang kita lakukan itu kita siap untuk rugi gitu, untuk tidak mendapatkan sesuatu sesuai harapan kita. Nah, itu yang kita sebut risiko. Nisa pernah lihat orang jualan nggak? Orang kaki lima jualan? Pernah Kak. Nah, pagi hari kan dia misalnya dia kan masak itu, misalnya dia jualan bakwan atau jualan apalah, tahu isi atau apalah ya, atau tukang bakso. Pagi hari kan dia kan itu, dia kan udah mulai masak itu, dimasaknya baksonya. Lalu dia pagi hari itu dia jalan keliling kota atau keliling desa buat jualan. Iya kan? Iya. Ketika dia pulang sore ada kan kemungkinan barangnya terjual dan ada juga kemungkinan nggak terjual. Iya. Nah, itu yang kita sebut resiko. Ya, resiko itu artinya kita siap rugi gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kita siap rugi. Nah, sama kayak misalnya Nisa pernah nggak ikut lomba olahraga dari SD atau sampai SMA? Lomba lari atau sejenisnya? Pernah. Nah, ketika kita ikut lomba itu kan kita punya tujuan ya kalau bisa ya jadi juara gitu ya. Kalau bisa kita selesaikan. Tapi pernah nggak kita itu justru ketika lomba itu kita yang urutan paling akhir? Atau kita gagal? Iya. Ya kita artinya itu kan itu risiko. Iya. Ya kita udah berusaha maksimal, kita mempunyai harapan target segini ternyata nggak kecapai, itu risiko. Jadi risiko itu konteksnya di situ. Nah, ini yang mesti kita pahami dari semangat kewirausahaan ya. Jadi kita berani ngambil risiko. Nah, kadang-kala bisa jadi jangka pendek dia rugi, tapi jangka panjang dia untung. Ya. Yang kedua kreatif. Nah, ini yang paling menarik. Kreatif ini artinya itu apa?
kita itu pantang sekali menggunakan cara yang sama gitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Nisa. Nah, ini yang paling sederhana lagi ya. Atau yang lain deh gitu. Aulia bisa hidup mic-nya. Saya mau nanya sama Aulia. Atau nggak bisa ya? Atau ya. Iya, Kak. Nah, saya nanya sama Aulia. Aulia ada nggak temannya di kelas? Ini Aulia berjilbab ya gitu. Ada nggak temannya yang di kelas itu satu orang gitu, atau teman tetangga kelas yang gaya dia berjilbab itu selalu beda dan nggak pernah sama dengan teman-teman yang lain? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti cara berjilbabnya sama semuanya. Udah standarnya gitu. Oh, standar ya. Atau apa contoh yang lainnya ya? Em, Kreatif ini artinya dia orangnya pantang untuk melakukan sesuatu yang sama dengan orang kebanyakan. Apa contohnya bagusnya ya? Contohnya seperti itulah ya. Misalnya ada di sebuah sekolah, itu pokoknya aturannya yang penting jilbabnya menutup aurat lah misalnya gitu kan. Tapi ada satu orang teman, dia selalu memiliki model yang beda terus. Dia nggak mau berpenampilan sama gitu. Itu yang kita sebut dengan kreatif ya. Kreatif itu maksudnya itu kita mempunyai semangat, kita tuh nggak mau gitu mengerjakan seluruh pekerjaan itu sama dengan orang yang sebelumnya, orang kebanyakan. Kenapa kita harus kreatif? Kenapa kita harus beda? Yang pertama tujuannya apa? Karena kita ingin hasil yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Aulia lagi ya. Aulia pernah naik ojek nggak? Ojek kampung nggak? Pernah, Kak. Ya. Udah pernah nggak naik Gojek atau Grab? Pernah juga. Beda nggak? Beda nggak naik ojek kampung sama naik Gojek gitu? Kalau dari motornya sih sama, mungkin beda gimana, Kak? Maksudnya kan konteksnya luas. Nah, misalnya gini ya, kalau misalnya ojek kampung, kan kita yang datang ke pangkalan, ya atau tidak? Iya. Nah, kalau Gojek dia yang jemput kita kan? Iya. Nah, kalau Gojek sebelum kita pesan kita udah tahu kan berapa uangnya. Iya, udah tahu. Nah, kalau ojek kampung kan ya terserah si abang ojeknya aja maunya berapa kan? Iya. Nah, jadi situ tuh kenapa si Gojek dia bikin perusahaan ojek gitu? Karena dia nggak mau menawarkan transportasi yang sama gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan kreatif gitu. Jadi dunia ini berubah menjadi semakin lebih baik karena ada orang-orang yang kreatif gitu. Kira-kira paham maksudnya Aulia? Paham, Kak. Nah, jadi itu ya prinsipnya ya adik-adik semua ya. Jadi orang kreatif inilah yang akan mengubah dunia. Dan seluruh wirausaha itu dia kreatif gitu. Ya. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu semangat gitu. Semangat dan kemauan keras. Nah, yang pasti jadi wirausaha itu kita nggak ada jaminan ya. Harus berlangsung sukses gitu ya. Sekarang saya mau nanya ini ya. Saya mau nanya Siti. Siti? Iya, Kak. Siti pernah nggak dengar istilah ruang guru? Pernah. Nah, ruang guru itu pernah nggak dengar ceritanya? Proses pendiriannya? Belum. Oh, belum. Nah, saya ceritakan aja sedikit ya. Dulu kan banyak nih bimbel-bimbel ya, lalu muncullah ruang guru. Ruang guru itu ketika dia muncul di awal itu kan banyak ruginya gitu. Dia buka website, dia pergi ke sana kemari ya, cari pemodal gitu kan. Dia mau memberikan bisnis bimbel secara online ya. Nah, ketika dia berapa kali masuk itu dia gagal, banyak itu kegagalannya. Ketika dia launching yang pertama websitenya nggak bagus, lalu diperbaiki.
Nah, inilah konteks yang ketiga itu ya, adik-adik ya. Mempunyai semangat dan kemauan yang keras. Kenapa harus mempunyai semangat dan kemauan keras? Karena setiap pekerjaan yang akan kita lakukan itu, apalagi kita jadi wirausaha ya, itu sesuatu yang bagus itu dia pasti akan selalu gagal. Tidak ada sebuah pekerjaan yang pertama kali kita kerjakan itu langsung sukses. Pasti gagal. Siti pernah bikin kue, Siti? Pernah, Nah, Kak. ketika Siti pertama bikin kue, bagus nggak kuenya? Gak jadi. Ya nggak jadi kan? Atau malah main-main. Atau misalnya bentuknya bagus, tapi rasanya nggak enak gitu. Nah, kalau saya boleh tanya ke Siti, setelah Siti bikin kue itu, membuat kue yang keberapa kalinya kah baru bisa bagus kuenya? Kedua kalinya bikin lagi, Kak. Terus jadi sering. Kalau kedua kali itu hebat Siti itu. Kadang-kadang orang perlu 10 kali, perlu 20 kali ya. Ada yang perlu 100 kali. Sehingga dia bisa bikin sebuah produk itu sangat bagus sekali. Nah, itulah kenapa untuk menjadi seorang wirausaha itu kita harus semangat dan punya kemauan keras. Kenapa? Karena untuk membuat produk yang bagus itu pasti banyak kegagalan. Pasti. Nah, itu dia konteks wirausaha ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, peran wirausaha dalam perekonomian. Nah, ini udah slide yang terakhir ya. Yang pasti wirausaha bisa jadi pengusaha atau orang-orang kreatif ya, atau orang-orang yang memberikan banyak manfaat. Itu yang pertama, dia pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa dia meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Karena dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat. Ya, saya dia udah bisa dihidupin mic-nya. Saya mau nanya ke dia dulu. Iya, Kak. Dia pernah nggak makan, misalnya makan daging ya, daging sapi yang digoreng kayak dendeng? Iya, Kak, pernah. Pernah ya. Di daerah saya itu ada dendeng, tapi bukan dari daging sapi, tapi dari daun bayam. Iya. Pernah nggak makan daging kayak dendeng dari bayam, atau ada makanan yang unik yang lainnya gitu, yang kita tuh ketipu gitu kan? Atau Belum, Kak. Ini- Tapi kalau di ya silakan. kalau tapi kalau misalkan di daerah saya Boyolali itu susu sapi itu dijadiin tahu gitu, Kak. Itu saya baru pertama kali dengar itu. Kok bisa? Atau contohnya gini dia ya. Saya masih ingat, saya dulu pernah pergi ke Malang. Orang bikin keripik dari apel. Apel Malang dijadikan keripik gitu. Iya. Ya, itu kan nggak mungkin. Kok bisa buah jadi keripik gitu. Apalagi apel gitu. Nah, kenapa orang-orang itu bikin keripik apel? Karena setiap kali panen itu apelnya banyak gitu, kebuang gitu kan, nggak bisa langsung dimakan. Jadi otaknya dipikir gitu kan, gimana nih gitu kan. Akhirnya daripada kebuang dicoba dibikin keripik, ternyata bisa gitu. Jadi akhirnya sumber daya atau barang-barang yang pertama terbuang itu bisa dimanfaatkan dan dijual. Nah, orang-orang seperti inilah yang nantinya yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dia bisa membuat produk-produk yang pertama kali itu tidak tergunakan dengan maksimal, dia menjadi bermanfaat. Makanya pernah nggak dengar istilah semakin besar jumlah pengusaha di sebuah negara, maka negara tersebut akan cepat maju gitu. Nah, ini yang pertama ya. Terus yang kedua, memperluas pasar. Nah, memperluas pasar ini maksudnya apa? Ya, sama seperti yang disebut sama dia tadi ya. Sebelumnya susu sapi itu ya udah gitu ya. Pas waktu ngambil susu sapi ya udah diolah jadi susu saja gitu. Jadi yang makan siapa? Hanya orang yang minum susu gitu. Kalau kita bikin tahu gimana? Kan luas jadinya pasarnya. Kita bisa jual produk kita kepada orang yang suka tahu gitu.
Di tempat dia itu yang susu sapi itu diolah jadi apa aja selain jadi tahu? Ya susu sapi itu, terus tahu, terus yogurt, Kak. Nah, yogurt. Nah, coba bisa nggak dibayangin? Misalnya gini ya, si susu sapi itu ketika diperas ya, bisa jadi dia bisanya ada 10 kaleng gitu. Kita udah coba jual tuh keliling-keliling daerah kan, yang betul-betul minum susu sapi itu nggak semuanya gitu. Palingan dari 10 kaleng itu yang beli cuman sekitar 6 kaleng, 7 kaleng gitu. Kesisa 3 kaleng lagi gitu. Nah, akhirnya kan kita mutar otak kita nih, gimana yang 3 kaleng ini kejual gitu. Akhirnya terlihat kan ada orang yang makan tahu gitu kan, ada bikin jadi tahu gitu. Terus ada orang yang mau seperti ini yang yogurt, yang suka yogurt gitu kan, dibikinin yogurt. Akhirnya apa? Akhirnya yang 10 kaleng pertama itu dia bisa terjual semuanya. Atau bisa jadi 10 kaleng itu jadi kurang gitu ya. Diminta lagi tuh, oh yuk dia nambah lagi, oh tambah lagi dong gitu. Akhirnya kita perbesar usaha kita. Jadi semuanya artinya itu apa? Kalau orang mempunyai wirausaha yang tinggi, semangat yang tinggi, dia bisa ngejual produk yang bahan bakunya sama, tapi produk akhirnya macam-macam. Terus yang berikutnya, meningkatkan efisiensi ekonomi dan produksi suatu barang. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini yang menarik tadi. Saya boleh nggak tanya sama dia lagi? Ya, Nah, Kak. saya mau nanya, kira-kira mana yang lebih mahal, harga susu sapi biasa atau yogurt? Yogurt. Nah, kenapa lebih mahal yogurt? Karena udah diolah. Nah, udah diolah. Nah, ini poin ketiga itu. Bisa jadi satu kaleng susu itu harganya 100.000. Setelah diubah jadi dengan yogurt, ya walaupun nanti nambah-nambah biaya juga ya. Ini satu kaleng susu nih harganya 100.000 ya. Nah, satu kaleng susu harganya 100.000. Terus kita untuk bikin yogurt kita tambah-tambah bahannya yang lain. Misalnya perlu duit sekitar 50.000. Jadi modalnya 150.000. 100.000 yang susu sapinya, 50.000 bahan lainnya. Ketika dijual satu kaleng itu ternyata harganya 250.000. Ya. Kalau kita jual 100.000 yang pertama satu kaleng 100.000 gitu. Kita jual aja gitu aja. Kita tambah modalnya 50.000 lagi, 150.000, kita bisa ngejual yogurt itu bisa aja satu kaleng itu satu kaleng itu seharga 250.000. Nah, itulah kerjaan pengusaha gitu. Nah, sekarang saya mau nanya ke dia lagi gitu. Dia pernah minum jus jeruk? Iya, Kak. Pernah. Nah, kalau jus jeruk itu biasanya satu gelas itu perlu berapa jeruk? Sekitar 1 jeruk. Satu jeruk. Nah, berapa? Ya. Iya. Berapa harga satu gelas jus jeruk? Kalau di sini 10.000. 10.000. Sekarang saya nanya, kalau kita beli buah jeruk satu buah harganya berapa? Nggak nyampe 10.000, Kak. Palingan 2.000 Kalau kan? satu biji. Palingan 2.000 kan? 2.000 Iya. atau 3.000 paling mahal. Iya. Terus kita perlu apa lagi? Perlu air putih kan? Satu gelas kan? Atau batu es? Apalagi? Perlu batu es, perlu gula kan? Iya. Paling mahal itu Biar pakai gelas plastik gitu ya, yang kemasan. Paling mahal itu 4.000 kan modalnya semuanya. Iya. Kita jual berapa? 10.000 kan? Iya. Jadi mana lebih bagus? Jual satu buah jeruk atau jual satu gelas jus jeruk? Satu gelas jus jeruk. Nah, itu karena ada keahlian dalam membuat jus jeruk. Akhirnya yang kita jual satu jeruk itu yang pertama cuma 2.000, kita bisa ngejual jadi 10.000 gitu. Kalau kita jual jeruk itu misalnya 2.000, anggaplah kita untung 1.000. Satu jeruk itu kita beli harganya 1.000, kita jual 2.000, berarti untung 1.000. Ya kan? Tapi kalau kita bisa ngolah, ya bisa jadi kita jual 10.000 ya, satu gelas itu padahal modalnya cuma 4.000. Untung 6.000. Jual jeruk biasa untung 1.000. Jual jus jeruk untung 6.000 gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan adik-adik semua itu ya, meningkatkan efisiensi ekonomi dan produksi suatu barang. Jadi di dalam prinsip ekonomi itu kita memang tidak boleh menjual produk itu
produk bahan mentah, harus kita olah dulu. Kalau kita jual barang mentah, ya kita rugi gitu. Ya. Pernah nggak dengar apa istilahnya Indonesia dulu ya, sekarang nggak lagi ya. Dulu kayak misalnya jual minyak mentah. Harga minyak mentah itu kan sangat murah. Lalu diolah jadi bensin, jadi Pertamax, jadi solar, itu baru naik harganya. Tapi biaya pengolahan itu mengeluarkan biaya cukup tinggi gitu. Nah, itu konsep yang ketiga. Sedangkan konsep yang keempatnya itu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Nah, sekarang saya tanya sama siapa lagi? Sama Nisa lagi deh. Nah, Nisa, coba mic-nya Iya, di-on. Kak. Nisa pernah nggak lihat orang jualan buah di pasar? Sering. Sering. Pernah kan di sepanjang jalan pernah lihat orang jualan jus buah kan? Jus buah dalam gerobak gitu? Iya. Nah, orang jual jus buah itu kan baru tren setahu saya itu palingan semenjak tahun 2000-an gitu. Nisa kelahiran tahun berapa nih? 2003. 2003. Ini berarti sekitar Nisa umur 3 tahun itu baru ramai orang jual jus-jus seperti itu. Dahulunya nggak ada gitu. Dahulunya saya kan kelahiran 86 ya, 86 ya. Di zaman saya dulu waktu kecil itu orang jual jus itu nggak ada Nisa. Jadi kita beli buah itu ya udah beli buah langsung dimakan aja, nggak ada jus gitu. Jangankan jus Nisa. Zaman saya kecil dulu belum ada yang namanya teh botol sosro. Kita itu teh itu semuanya panas, nggak ada teh es gitu. Nggak ada teh es dalam kemasan gitu. Jadi bisa dilihat di konteks yang nomor 4 di sini kalau dilihat itu menciptakan lapangan kerja baru gitu. Coba bisa nggak dibayangkan kalau nggak ada orang yang punya ide bikin jus gitu. Pasti kita semua pasti sampai saat ini kita beli buah itu ke pasar ya udah kita makan biasa aja gitu, nggak ada bikin jus segala macam. Nah, jadi semakin kreatif gitu. Wirausaha ini akan muncul kerjaan baru, muncul lapangan pekerjaan baru, ya. Kayak zaman saya dulu juga nggak ada itu kafe. Ini Nisa pernah nggak nongkrong di kafe? Iya, Nah, sering. di zaman saya dulu cuman ada warung waktu saya kecil, nggak ada kafe, nggak ada tempat nongkrong. Jadi mau anak kecil, mau orang tua, orang besar tuh nongkrong di warung gitu, itu aja gitu kan. Nah, apalagi anak perempuan itu boleh dibilang nggak pernah sekali itu nongkrong-nongkrongnya. Udah pergi ke warung beli pulang di rumah. Sekarang saya lihat di kafe-kafe banyak sekali anak-anak perempuan gitu kan, anak yang laki-laki juga ada gitu. Nah, itu kan kreativitas. Ketika dia mulai mikir, oh bikin kafe, bikin ini gitu. Kayak kedai kopi, itu kedai kopi kan juga lumayan baru ya, Nisa ya. Iya, Kak. Zaman Nisa SD atau SMP rasanya nggak ada kedai kopi kan, belum ada atau udah ada? Belum ada. Nah, artinya itu kan baru booming berapa tahun belakangan, tapi karena ide itu kreativitas itu muncullah lapangan pekerjaan baru. Mulai buka kafe-kafe baru, kedai kopi, barista segala macam. Nah, itu lapangan kerja baru. Nah, berarti bisa kita bayangkan ya. Semakin orang-orang ini kreatif, semakin banyak jiwa wirausaha ini itu mereka akan semakin bisa mengolah bahan-bahan yang sebelumnya tidak terpikirkan menjadi sebuah produk yang bisa dijual gitu. Nah, itulah makanya kewirausahaan itu sangat penting sekali. Jadi, kewirausahaan itu adik-adik semua ya, nih silahkan dilihat lagi ya. Nah, kewirausahaan itu tidak selamanya itu pengusaha. Orang-orang kreatif juga bisa disebut dengan wirausaha. Yang penting dia mempunyai 4 poin ini, ya. Nah, kira-kira nih materi saya udah habis nih. Silahkan bertanya. Nah, yang ingin bertanya. Apakah Nisa, Dia, dan Siti ada pertanyaan? Kan sekarang lagi booming entrepreneurship tuh. Ya.
yang kayak Putri Tanjung yang gitu kan Kak. Oh Kan ya, kan Putri Tanjung itu sebagai pendirinya. ya tahu saya tuh. Ya, Yang ya. Sekarang juga udah sampai merana sampai ke YouTube gitu Kak bikin konten. yang CXO itu ya. Iya yang CXO Ya, itu. Ya, suka. Kan udah sampai ke YouTube tuh kalau apa? Kan dia sebagai pendiri kan otomatis udah ada tim kreatifnya, udah ada tim ininya lah, manajemennya lah gitu. Ya. Terus nanti dia yang awalnya sebagai pendiri itu tinggal mengontrol aja atau gimana? Karena udah ada tim-tim yang lainnya. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat, kalau Putri Tanjung itu kan dia anak pengusaha besar tuh, Khairul Tanjung ya. Iya, Trans. Nggak usah deh lihat si Putri Tanjung yang udah dengan modal banyak ya, dengan pengalaman banyak, sekolah yang banyak gitu. Coba lihat YouTube yang mulai dari nol kan juga banyak gitu. Tahu Vicky Naki kan? Tahu. Nah, itu kan contoh dia mulai YouTube dari nol gitu. Cuman kelebihannya dia mempunyai ide yang sangat beda, fresh gitu. Akhirnya sekarang udah banyak yang niru-niru Vicky Naki gitu. Kalau masalah misalnya Putri Tanjung, kelebihannya apa kelebihan punya tim? Kalau kita punya tim, nanti pekerjaan itu bisa cepat selesai. Nah, jadi si Putri Tanjung dia cuman bilang, saya malahan berpikir untuk ide kreatif itu nggak selalu datang dari Putri Tanjung. Bisa jadi ada satu timnya juga yang kreatif itu. Ada satu tim yang cari apa ide-ide yang menarik berikutnya. Ada satu tim yang tugasnya mencari apa yang lagi viral, yang lagi segala macam gitu ya. Nanti tim ini yang mengasihkan idenya ke si Putri Tanjung. Nanti Putri Tanjung diskusikan dengan tim yang lebih besar, lalu mereka bikin gitu. Jadi memang kalau misalnya yang Nisa tanya itu lebih cenderung ke pengelolaan dan manajemen. Ya. Kalau nggak salah dulu saya udah pernah ngasih itu materinya. Iya Kak. Jadi misalnya mohon maaf nih, poin pertanyaan Nisa itu apa? Mengenai apanya? Ya Kak itu yang jadi peran dia sebagai entrepreneurship kan tadi yang prinsip awalnya kalau entrepreneurship itu kan harus kreatif. Ya. Nah, kalau misalnya si entrepreneurship-nya ini kan harus kreatif, tapi kan dia udah punya tim kreatif. Jadi perannya dia sebagai kreatifnya di mana gitu? Iya. Karena kalau menurut saya gini ya, justru menurut saya si Putri Tanjung itu yang kreatifnya dia bisa bentuk tim. Dia punya visi. Tim kreatif memang ada, tetapi orang yang mikirin CXO itu pasti cuman Putri Tanjung. Yang ide CXO pertama itu pasti dia gitu. Jadi dia si Putri Tanjung itu dia kreatifnya dibikin program. Dia mikir dia mungkin keluh kesah Putri Tanjung itu seperti ini misalnya ya. Dia resah gitu. Anak-anak muda sekarang banyak menonton tontonan yang tidak berkualitas. Ya. Tontonan yang ya istilahnya itu yang nggak jelas gitu. Makanya dia pikir harusnya anak-anak muda ini harus dapat sebuah ide kreatif, dapat ilmu segala macam. Makanya dia bikin yang kayak CXO itu. Dan positifnya CXO itu dia memang betul-betul membentuk jiwa wirausaha gitu. Kalau dilihat kayak misalnya kan banyak juga channel-channel yang lain kayak misalnya si Boy William yang lain ya gitu ya. Itu kan hanya sekedar ya kehidupan selebriti aja gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan yang lain lagi? Silahkan. Nisa kalau mau nanya lagi oke. Siti juga silahkan. Dia juga silahkan. Isun Kak, HP-nya mau mati Kak. Kenapa Siti? HP-nya mau mati. Oh iya. Oke, atau boleh saya izin tutup aja karena udah jam 9:05? Gimana kira-kira teman-teman semuanya? Iya Kak. Boleh ya, artinya itu saya tadi sebelum saya tutup saya juga ingin minta maaf ya. Karena tadi ada kesalahan teknis segala macam sehingga saya jadi agak terlambat memberikan materi gitu ya.
Tapi materi kita ini, Iya Kak, nggak. ya materi kita ini karena materinya nggak begitu hitung-hitungan konsep ya, dan saya rasa nih cukup ya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dan satu lagi di grup WA grup itu kan ada nomor kontak saya ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada seputar kalau saya sebetulnya memang lebih kuat di ilmu manajemen ya, manajemen ekonomi manajemennya gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan gitu. Terus satu lagi nih hal yang paling krusial ya sebelum saya tutup. Adik-adik kan nanti kan ingin masuk kuliah ya. Iya Nah, Kak. saran saya kalau misalnya adik-adik lulus nanti di sebuah perguruan tinggi, setelah selesai mengurus pendaftaran segala macam, tolong langsung temui di kampus itu institusi yang mengelola beasiswa. Ya. Iya. Karena sebetulnya di kampus itu banyak sekali beasiswa. Ada beasiswa yang untuk tidak mampu dan juga ada beasiswa untuk berprestasi. Jadi ada beberapa beasiswa itu nggak perlu surat keterangan keterangan tidak mampu itu juga banyak gitu. Sebagian mahasiswa itu dia ketika masuk kuliah dia nggak cari info itu gitu. Ya, bahkan ada juga beasiswa itu yang 1 bulan itu bisa ngasih uang dari 1,5 juta sampai 3 juta. Nah, ini positifnya buat adik-adik nanti kan ketika adik-adik kuliah. Dan ada juga dulu teman saya yang dia ketika kuliah itu dapat 3 beasiswa sekaligus dari beda-beda institusinya. Ya, jadi ketika kuliah malahan duitnya banyak gitu ya. Banyak itu teman-teman saya dulu ya. Tapi kalau untuk beasiswa itu memang kita harus rajin ya, getol mencari gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya izin tutup. Oke Kak. Nisa, saya izin tutup Nisa. Iya. Siti, saya izin tutup ya. Ya Oke, Kak. dia saya izin tutup juga. Ya Nah, Kak. mudah-mudahan ilmu kita waktu kita yang sebentar ini memberi manfaat yang besar ya untuk kita, dan saya juga doakan mudah-mudahan adik-adik sukses itu ya. Dan nanti saya ingin ini ya, saya posting lah di grup ya. Nanti ada sebetulnya tadi saya lupa ya. Ada strategi supaya cepat belajar itu ada. Nanti saya share ya. Ada tekniknya gitu. Di sini pernah dengar Feynman method nggak? Feynman method. Metode Feynman. Belum. Nah, nanti saya share di grup ya. Ada metode belajar tuh cepat, namanya metode Feynman. Nanti saya akan share di grup. Nanti silahkan dilihat ya. Nah, karena adik-adik semua waktunya sangat sedikit. Gimana manfaatkan waktu sedikit ini supaya bisa mendapatkan hasil maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Izin tutup. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak.